Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo teman-teman semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan satu tema yang cukup menarik juga, bagaimana keterkaitan dari qiraat ini dengan penafsiran. Kita mungkin sering dengar ya, bagaimana salah satu qiraat itu dalam surat Al-Fatihah. Ayatnya yaitu Maliki Yaumiddin, qiraat yang lain menyebutkan Maliki Yaumiddin. Nah, apakah itu berpengaruh terhadap penafsiran atau justru tidak berpengaruh? Nah, dalam kitab ini penulis menyebutkan bahwa inna ilmal qiraati ilmu jalilu mustaqilun binafsih khusso bitadwin wat ta'lim. Sesungguhnya ilmu qiraat itu adalah ilmu yang mulia dan berdiri sendiri, yang mendapatkan perhatian khusus dalam pembukuan dan penulisannya. Bahkan para mufassir menyebutkan bahwa ilmu qiraat ini adalah ilmu yang harus mendapatkan perhatian besar. Waqad awlal mufassiru ala hadhil ilma inayatan 'azimatan bi dzikrihi la fil qiraah. Para ahli tafsir memberikan perhatian besar terhadap ilmu ini dengan menyebutkan berbagai perbedaan qiraat. Kenapa? Karena hubungan qiraat dan tafsir itu sangat erat. Para ulama menjelaskan bahwa qiraat itu memiliki dua keadaan. Yang pertama, qiraat yang tidak berpengaruh terhadap penafsiran. Yang kedua adalah qiraat yang berpengaruh terhadap penafsiran. Yang pertama, qiraat yang tidak berpengaruh pada penafsiran. Ammal awwalu fahuwa ikhtilaful qiraati fi wujuhin nutqi bil hurufi wal harakah. Perbedaan qiraat pada cara pengucapan huruf dan juga harokah. Artinya, adanya perbedaan hanya berkaitan dengan cara pengucapan huruf, panjang pendek bacaan, imalah, tafkhim, dan juga tarkik dan cara pelafalan lainnya. Jenis ini umumnya tidak mengubah tafsir ayat. Nah, fungsinya untuk apa dong ketika qiraah ini tidak memberikan perubahan terhadap penafsiran? Yaitu berfungsi untuk menjaga cara bacaan Al-Quran ini sebagaimana diwariskan oleh Nabi dan menjaga kemurnian bahasa Arab. Jadi fungsinya itu. Nah, yang kedua, ketika qiraat itu berpengaruh terhadap penafsiran. Ammal halat tsaniyah fahiya ikhtilaful qiraah fi hurufi wa kalimah. Perbedaan palaqori dalam huruf-huruf suatu kata. Nah, jenis ini memberikan dampak pada penafsiran. Contohnya yang terkenal di dalam surat Al-Fatihah yang keempat. Maliki Yaumiddin dengan bacaan Maliki Yaumiddin, Malik yang dipanjangkan ma-nya itu memiliki arti yaitu pemilik hari pembalasan, sementara kalau yang dipendekkan itu raja hari pembalasan. Nah, apakah salah dari keduanya? Tidak, karena keduanya sahih. Keduanya berasal dari Nabi dan keduanya justru memperluas makna dari Al-Quran. Maknanya apa? Allah adalah pemilik mutlak hari pembalasan sekaligus sebagai raja yang berkuasa penuh pada hari pembalasan. Contoh lainnya di mana? Di surat Al-Baqarah ayat 222. Hatta yatuhurna, bacaan yang kedua, qiraat yang kedua, hatta yatuharuna. Nah, yathurna itu artinya mereka suci dari haid, sementara yatuharna adalah yaitu hingga mereka bersuci setelah haid. Artinya qiraat bukan hanya soal cara membaca, tetapi juga memberikan dimensi lain, yaitu tambahan dalam memahami hukum. Lalu apakah perbedaan qiraat ini muncul ketika Nabi setelah wafat? Tentu tidak. Perbedaan qiraat ini sudah terjadi pada masa Nabi, di mana salah satu riwayat menyebutkan suatu hari Umar bin Khattab mendengar Hisham bin Hakam membaca surat Al-Furqan dengan cara yang berbeda dari yang biasa dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar merasa heran dan bahkan marah. Akhirnya
keduanya mendatangi Rasulullah. Setelah Rasulullah mendengar dari keduanya cara membaca surat Al-Furqan tersebut, kemudian Rasulullah bersabda, seperti itulah ayat ini diturunkan. Lalu Nabi bersabda, Inna hadzal Qur'an anzila ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf, artinya variasi bacaan yang sahih. Memang berasal dari wahyu Allah. Maka kita yang saat ini membaca dengan berbagai qiraat yang berbeda, janganlah menjadi sebuah pertentangan perbedaan ini. Justru menjadi bentuk kemahamuliaan Allah dalam menjaga Al-Quran. Bagaimana Allah memberikan kemudahan kepada umat dalam membaca Al-Quran, kemudian memberikan bentuk keluasan makna dari Al-Quran. Dan karena itu kita saat ini tentu untuk terus belajar qiraatnya, belajar memanai ayat-ayatnya, melihat berbagai tafsir sebagai bentuk keluasan dari mana-mana ayat Al-Quran ini. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan memberikan kita bimbingan untuk terus mempelajari Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.